Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvino Febrian dari kelas XTPP 1 ingin mempresentasikan tugas ujian yang berisi 7 tugas. Nomor 1, jelaskan pengertian gaya dalam mekanika teknik dan berikan 2 contoh penerapan dalam struktur bangunan. Pengertian gaya mekanika adalah aksi yang menyebabkan perubahan pada keadaan gerak atau bentuk suatu benda. Gaya adalah besaran vektor yang memiliki besar arah dan titik terangkap. Dalam konteks struktur gaya adalah beban atau dorongan atau tarikan yang dialami elemen struktur. 2 contoh penerapan dalam struktur bangunan adalah gaya berat, gaya yang berasal dari berat materi struktur itu sendiri. Penerapannya adalah perhitungan dimensi kolom dan pondasi menahan beban mati total di atasnya. Gaya angin, beban angin, gaya horizontal yang disebabkan oleh tekanan angin dan permukaan bangunan. Penerapannya adalah desain dinding geser, shear wall atau sambungan atap ke kolom agar bangunan tidak runtuh atau bergeser akibat terpaan angin. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan titik resultan gaya? Berikan contoh sederhana penggunaan resultan gaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian titik resultan gaya adalah titik imajiner tempat semua gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem dapat diwakili oleh suatu gaya tunggal yang memiliki efek yang sama terhadap pergerakan translasi dan rotasi benda tersebut. Contoh sederhananya, mendorong atau menarik sebuah lemari. Jika 2 orang mendorong lemari ke arah yang sama, maka resultan gayanya adalah penjumlahan kedua gaya tersebut. Jika mereka mendorong dari arah berlawanan, resultan gaya akan ada selisih kedua gaya tersebut dan arahnya mengikuti gaya yang lebih besar. 3. Jelaskan perbedaan antara gaya tekanan dan gaya tarik serta berikan contoh elemen bangunan yang bekerja dalam masing-masing gaya tersebut. Gaya tekanan, gaya yang cenderung menekankan atau menadatkan suatu elemen. Gaya yang ini mendorong materi ke dalam. Contoh, kolom menahan beban dari atap ke lantai, dinding penahan atau dinding penahan. Gaya tarik, gaya yang cenderung memanjangkan atau meregangkan suatu elemen. Gaya ini menarik material menjauhi pusat. Contohnya, kabel pada jembatan gantung, tulang baja pada balok beton, dan bagian bawah balok menahan membentuk luntur batang tarik pada struktur kuda-kuda. 4. Momen gaya. Apa yang dimaksud dengan momen gaya? Jelaskan bagaimana cara menentukan besar momen pada suatu batang. Pengertian momen gaya. Momen gaya adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda di sekitar suatu titik atau semu putar yang fulcrum. Besar momen gaya bergantung pada besar gaya yang bekerja dan jarak tegak lurus dari titik putar ke garis kerjanya. Garis kerja gaya. Cara menentukannya menggunakan rumus M sama dengan V kali D. M momen gaya, V besar gaya yang bekerja pada N atau kilogram per volt. D lengan momen, yaitu jarak tegak lurus dari titik tujuan. 5. Sebutkan 3 jenis tumpuan dalam struktur dan jelaskan fungsi masing-masing secara singkat. Tumpuan roll fungsinya menahan gaya vertikal. Tumpuan 2, tumpuan sendi, menahan 2 arah gaya yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Tumpuan jepit menahan 3 jenis aksi yaitu gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen. 6. Perbedaan. Jelaskan perbedaan antara beban merata dan beban terpusat. Berikan contoh penerapannya dalam bangunan. Beban terpusat. Perbedaan beban ini bekerja hanya pada satu titik tunggal pada suatu elemen struktur. Contoh beban akibat kolom yang bertumpu pada balok di bawahnya atau mesin tunggal yang berat yang diletakkan di tengah lantai. Beban merata. Beban tersebar distributor outdoor load. Perbedaan beban yang bekerja sepanjang atau pada area tertentu dari suatu elemen struktur dengan intensitas yang sama persatuan panjang atau luas. Contoh penerapan beban akibat berat plat lantai yang dipikul balok berat dinding yang berdiri di atas balok. Berdiri di atas balok atau tumpukan material yang tersebar di lantai. Nomor 7. Mengapa penting memahami gaya reaksi tumpuan pada sebuah bangunan? Berikan contoh situasi yang memerlukan perhitungan reaksi tumpuan. 1. Stabilitas struktur. Reaksi tumpuan adalah
yang diberikan oleh tumpuan pondasi untuk menyeimbangkan gaya-gaya eksternal. Tanpa perhitungan yang benar, struktur akan menjadi tidak stabil dan berpotensi roboh atau runtuh. Peran 2. Perancangan pondasi. Besar reaksi tumpuan menentukan beban total yang harus ditahan oleh pondasi. Ini krusial untuk menentukan jenis dimensi pondasi yang aman. Perhitungan dalam gaya reaksi tumpuan, gaya-gaya dalam momen gaya geser, dan elemen lain, balok dan kolom. Contoh situasi yang memerlukan perhitungan reaksi tumpuan: desain pondasi bangunan bertingkat, reaksi vertikal dari kolom-kolom lantai dasar harus dihitung untuk merancang pondasi yang mampu menopang beban seluruh bangunan di atasnya dan menyalurkan dengan aman ke tanah. Desain jembatan reaksi tumpuan. Desain jembatan reaksi tumpuan pada pilar jembatan harus dihitung untuk menahan beban mati, beban hidup seperti kendaraan, dan beban angin atau gempa, memastikan pilar dan pondasi jembatan tetap stabil. Sekian dari saya, Muhammad Alvino Febrian, absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.